Tidak semua buku ingin dibaca oleh manusia. Beberapa buku justru bertahan karena menolak untuk dipahami. Di antara ribuan manuskrip kuno yang ditulis, disalin, dan diwariskan selama berabad-abad, ada satu kitab yang tidak pernah benar-benar dibuka sepenuhnya. Bukan karena isinya hilang, bukan karena bahasanya rusak, melainkan karena maknanya terlalu berbahaya untuk diterima secara utuh. Kitab itu dikenal sebagai Picatrix, bukanlah nama aslinya. Nama itu baru muncul ketika kitab ini memasuki Eropa. Nama aslinya berbahasa Arab dan itu adalah Gaha Yat Al-Ka M. Tujuan Sang Bijak. Sebuah judul yang tidak berbicara tentang sihir, tidak menyebut iblis, tidak pula menyiratkan kegelapan. Judul ini justru terdengar filosofis, tenang, hampir seperti buku ilmu pengetahuan. Dan memang itulah cara kitab ini ingin dipahami. Para sejarawan memperkirakan Picatrix ditulis sekitar abad ke-10 hingga ke-11. Kemungkinan besar di wilayah Andalusia, Spanyol, ketika masih berada di bawah peradaban Islam. Namun, tidak ada satupun catatan resmi yang menyebutkan tanggal pasti atau tempat pasti. Seolah-olah kitab ini sejak awal tidak ingin memiliki identitas yang jelas. Beberapa manuskrip mengaitkan Picatrix dengan nama Maslama Al-Majridi, seorang ilmuwan, astrolog, dan matematikawan besar Islam. Namun semakin dalam diteliti, semakin jelas bahwa atribusi ini rapuh. Gaya penulisan Picatrix terlalu beragam, sumbernya terlalu banyak, pendekatannya terlalu luas. Picatrix lebih menyerupai karya kolektif, bukan hasil pikiran satu orang. Di dalam Picatrix, penulisnya secara terbuka mengaku mengambil bahan dari ratusan teks sebelumnya, teks Yunani, teks Mesir, teks Persia, teks Babilonia, teks Arab Kuno. Semua disatukan, bukan untuk diceritakan ulang, melainkan untuk disintesis. Picatrix bukan terjemahan. Ia adalah penyaringan pengetahuan rahasia dari ribuan tahun peradaban manusia.
Picatrix memulai dengan satu asumsi dasar yang terdengar sederhana, namun konsekuensinya sangat besar, bahwa alam semesta tidak acak. Segala sesuatu bergerak menurut pola, menurut hukum, menurut keteraturan yang tidak selalu terlihat. Planet tidak bergerak tanpa makna. Bintang tidak berada di tempatnya secara kebetulan. Setiap posisi di langit dianggap memancarkan pengaruh tertentu ke dunia di bawahnya, dan pengaruh itu tidak bersifat simbolis. Picatrix memperlakukannya sebagai sebab yang nyata. Dalam pandangan Picatrix, langit bekerja seperti mesin raksasa, bukan mesin logam, melainkan mesin pengaruh. Setiap planet memiliki sifat, setiap orbit membawa kualitas. Mars diasosiasikan dengan dorongan, konflik, dan panas. Venus dengan ketertarikan, keharmonisan, dan kenikmatan. Saturnus dengan batas, waktu, dan kehancuran. Ini bukan kepercayaan populer. Ini adalah model kosmologi yang digunakan secara serius oleh filsuf dan ilmuwan abad pertengahan. Di dalam sistem Picatrix, manusia bukan pusat alam semesta, namun juga bukan makhluk yang tak berdaya. Manusia ditempatkan di antara dua dunia, langit di atas, materi di bawah. Tubuh manusia dianggap sebagai titik temu antara pengaruh kosmik dan dunia fisik. Inilah mengapa Picatrix tidak berbicara tentang iman. Ia berbicara tentang keselarasan. Picatrix hampir tidak pernah menggunakan kata sihir dalam arti modern. Yang dibahas adalah tindakan selaras dengan alam. Jika pengaruh planet dapat diketahui dan waktu yang tepat dapat dihitung, maka manusia bisa bertindak pada saat alam paling terbuka. Ini bukan pemaksaan, ini bukan perlawanan terhadap takdir. Ini adalah mengambil bagian dalam mekanisme kosmos. Talisman dalam Picatrix bukan jimat keberuntungan. Ia adalah objek fisik yang dipersiapkan untuk menerima pengaruh tertentu. Bentuknya tidak bebas, bahannya tidak sembarangan, waktunya tidak bisa dipilih asal. Logam tertentu dipilih karena resonansinya dengan planet tertentu. Bentuk geometris dipilih karena dianggap mampu menahan pengaruh. Talisman adalah titik pertemuan antara langit dan benda mati. Bogi Picatrix, waktu adalah kunci segalanya. Bukan waktu manusia, melainkan waktu kosmik, jam astrologi, hari, planet, momen konjungsi, atau oposisi. Satu kesalahan waktu dapat membuat seluruh ritual kehilangan maknanya. Inilah mengapa Picatrix sangat teknis dan tidak ramah bagi pembaca awam. Picatrix tidak disusun sebagai buku pelajaran. Ia tidak menjelaskan dari nol. Ia mengasumsikan pembacanya sudah memahami astrologi, matematika, dan filsafat alam. Banyak bagian sengaja ditulis tidak lengkap. Sebagian instruksi seolah berhenti di tengah. Ini bukan kesalahan penyalinan. Ini adalah filter. 4 bagian Picatrix.
sebenarnya mencerminkan 4 tingkat pemahaman. Bagian awal untuk pembaca teori, bagian tengah untuk praktisi berpengalaman, bagian akhir tidak ditujukan untuk semua orang. Beberapa instruksi dianggap terlalu kuat untuk ditulis secara gamblang. Ketika Picatrix diterjemahkan ke Latin, ia tidak beredar luas. Ia berpindah tangan dari satu lingkaran kecil ke lingkaran lain. Biara, istana, ruang kerja pribadi, tidak ada diskusi publik. Picatrix dibaca secara diam-diam. Masalah gereja bukan pada ritual, masalahnya adalah model dunia. Picatrix mengajarkan bahwa alam semesta berjalan menurut hukum tetap. Jika hukum itu bisa dipelajari, maka otoritas spiritual tidak lagi mutlak, dan inilah garis yang tidak boleh dilampaui. Picatrix tidak mudah diserang karena ia tidak berbicara tentang setan, tidak ada perjanjian dengan iblis, tidak memanggil roh, tidak menantang Tuhan secara eksplisit. Ia hanya berbicara tentang bintang, waktu, dan materi. Namun justru itu yang membuatnya bertahan. Hari ini, Picatrix tidak lagi digunakan seperti dahulu. Namun ia tetap dipelajari sebagai artefak intelektual, sebagai bukti bahwa garis antara ilmu dan sihir pernah sangat tipis, dan bahwa manusia selalu ingin memahami posisinya di alam semesta. Picatrix sering disebut sebagai kitab sihir. Namun ada satu hal yang jarang disadari oleh pembacanya. Kitab ini tidak pernah mengajarkan cara meminta kekuatan. Ia mengajarkan cara menyesuaikan diri dengan sesuatu yang sudah ada. Dan disinilah letak bahayanya. Karena jika pengaruh planet bisa dihitung, jika waktu tertentu memiliki kekuatan berbeda, jika alam semesta berjalan seperti sistem yang dapat dipelajari, maka ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Buku apa lagi yang berani mengajarkan cara berpikir seperti ini? Jika kamu merasa pembahasan ini menarik, tekan like sekarang. Itu membantu video ini menjangkau lebih banyak penonton yang tertarik pada sejarah tersembunyi. Dan jika kamu mengenal seseorang yang menyukai buku terlarang, sejarah rahasia, atau misteri peradaban kuno, bagikan video ini kepada mereka. Karena pembahasan seperti ini jarang muncul di tempat lain. Ada satu manuskrip lain yang juga tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa dipastikan tujuannya, dan menolak semua upaya pemahaman modern. Jika kamu belum ingin melewatkan pembahasan berikutnya, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan notifikasi. Video selanjutnya akan membahas sebuah buku yang seperti Picatrix tidak mengajarkan mantra, melainkan cara berpikir yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Dan percayalah, setelah itu Picatrix tidak akan terlihat sama lagi.